Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Kemal Ali dengan nomor NIM 3210250148. Pada video kali ini saya akan ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang saya angkat dengan judul membangun branding Pancong Luber sebagai daya tarik kuliner dengan identitas yang khas. Oke, lanjut kita bahas ke latar belakang, yaitu adalah dalam dunia bisnis yang kompetitif, identitas visual dan branding memainkan peran penting sebagai wajah dari sebuah usaha. Identitas visual tidak hanya sekedar dari sebentuk logo, warna, tapi juga mencakup elemen-elemen desain yang membentuk persepsi konsumen terhadap produk dan atau layanan. Branding yang kuat membantu membangun hubungan emosional dengan konsumen, menciptakan kesan mendalam, serta meningkatkan daya saing di pasar yang semakin padat. Desain menarik dan fungsional dalam pemasaran memiliki kekuatan untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan dengan jelas, serta membangun kredibilitas merek. Visual yang konsisten dan estetis menciptakan daya tarik yang dapat meningkatkan minat beli dan membangun loyalitas pelanggan. Dalam industri F&B, desain tidak hanya tentang penampilan kemasan, logo, banner, poster, dan lain-lainnya, tapi juga mencakup desain interior, menu, strategi visual di media sosial dan platform online. Dalam konteks industri F&B, desain memiliki pengaruh besar dalam menarik perhatian konsumen. Desain menarik pada kemasan produk, tampilan toko, materi promosi meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Untuk produk seperti pancong yang awalnya merupakan jajanan tradisional, desain yang modern, inovatif, dan mengangkat citra produk menjadi lebih menarik di mata konsumen muda, khususnya generasi Z yang mengutamakan estetika dan pengalaman visual dalam memilih makanan. Berikut penjelasan tentang pancong itu awalnya apa, dan bagaimana menjadi sampai sekarang ini. Sebenarnya itu pancong jajanan tradisional khas Betawi yang sudah ada zaman dulu, dan dia terbuat dari kelapa. Ya dengan adonan sederhana seperti ya tepung beras, kelapa parut, garam, dan santan. Biasanya pancong juga pakai cetakan khusus dari besi yang dipanggang di atas bara api. Terus awalnya kue pancong dikenal sebagai kudapan yang disantap oleh masyarakat kelas menengah ke bawah karena bahan-bahan yang murah semua dan mudah ditemukan di mana-mana. Namun seiring perkembangan waktu, pancong mengalami inovasi dari segi rasa, topping, penyajian, dan bisa dimakan oleh semua kalangan. Dan mengapa pancong banyak peminatnya? Yaitu yang pertama, rasa otentik dan klasik. Dia punya rasa gurih, kelapa, dan teksturnya di luar tapi lembut di dalam. Yang kedua itu ada fleksibilitas rasa dan topping. Pancong saat ini memiliki banyak topping seperti coklat, keju, susu, kacang, bahkan green tea, red velvet, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu harganya terjangkau, sangat terjangkau, dan mempertaruhkan harga yang ramah di kantong dari dulu. Dan yang keempat itu ada sentuhan modern, banyak inovasi-inovasi dari pancong tersebut. Kayak ya tingkat kematangannya ternyata tuh pancong memiliki 4 kematangan, yaitu luber dengan kematangan itu seperempat kematangan, lumer setengah kematangan, 2/3 tingkat kematangan, terus lumer setengah kematangan, terus dengan matang, completely matang, beneran matang. Oke. Untuk selanjutnya itu kerumusan masalah, itu yang pertama ada bagaimana pancong luber dapat memperkuat branding dan strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak konsumen serta mendorong inovasi dalam industri kuliner. Dan untuk yang keduanya itu bagaimana pancong luber dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan memperkuat cita mereknya. Yaitu lanjut ke tujuan dan manfaat, itu dengan tujuannya itu menjawab dari masalah-masalah yang sebelumnya, yaitu memperkuat branding, mengembangkan strategi pemasaran inovatif termasuk digital marketing, dan meningkatkan visibilitas, daya tarik, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua itu strategi pemasaran digital, memaksimalkan media sosial dengan konten menarik dan identitas visual konsisten untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen. Manfaat yang kita angkat yaitu
bagi akademis dan masyarakat, yaitu memberikan studi kasus tentang integritas elemen desain grafis dalam branding kuliner, termasuk pengaruh estetika visual terhadap persepsi dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua itu masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya desain grafis dalam pemasaran kuliner serta menginspirasi pelaku usaha untuk memanfaatkan desain sebagai alat pemasaran yang efektif. Ruang lingkup juga itu terbagi 3, yaitu ada masalah, segmentasi, dan media. Masalah yang diangkat yaitu pancong luber memiliki potensi besar, dia itu memiliki potensi besar karena dia itu memiliki harga yang sangat terjangkau, menu makanan yang sangat bervariasi, tidak hanya menjual pancong juga, jadi bisa ada kebab, ada lumpia beef, ada burger, dan sostel dan lain-lainnya. Menunya sangat bervariatif, jadi orang tidak harus membeli pancong untuk kesana, dan rasanya yang benar-benar meyakinkan semua orang. Dia itu benar-benar enak dan semua orang kebanyakan suka. Dan dari hasil observasi yang saya angkat juga, orang-orang tuh juga benar-benar minatnya tuh dari semua kalangan sebenarnya, dari bahkan sampai anak-anak hingga orang tua. Itu memiliki rasa lidah yang kurang lebih sangat Indonesia banget, jadi semua orang Indonesia kebanyakan suka. Tapi sayangnya citra mereka masih lemah dan konsistensi branding belum optimal, strategi pemasaran terbatas, dan belum mampu menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya itu ada segmentasi, ada geografis, remaja dan dewasa. Demografinya itu terbagi 2, yaitu untuk umumnya 12-50 tahun, pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, kelas intinya masyarakat kelas menengah ke bawah rata-rata. Namun untuk khususnya itu kurang lebih untuk di segmentasi demografinya itu 17-30 tahun, yang banyak rata-rata orang yang pulang kerja, terus remaja yang setelah pulang kuliah, atau orang yang membeli cemilan untuk menemani tugasnya dan lain-lainnya. Geografis itu remaja sebagai cemilan sepulang aktivitas seperti kuliah, kerja kelompok, dan lain-lainnya. Dewasa untuk momen santai bersama keluarga, juga bisa kayak malam-malam mau beli cemilan untuk bersama keluarga, pengganti selain dari martabak, dan menunya juga variasi jadi tidak bosan tiap harinya. Terus dapat juga untuk ibu rumah tangga memberikan bekal pagi-pagi untuk anaknya. Yaitu ada selanjutnya ada media utama itu desain, packaging, dan media sosial. Pendukungnya juga banyak, mockup packaging, banner, menu, konten Instagram, feeds, reels, dan story. Dan yaitu selanjutnya ada metode penciptaan, ada ya pengumpulan data, identifikasi, preproduksi, produksi, dan postproduksi. Itu ya observasi tren kuliner, studi literatur, dokumentasi, dan analisis kompetitor. Selanjutnya itu menilai kelemahan desain saat ini, menganalisis target pasar dan strategi komunikasi visual, konseptualitas melalui mind mapping, mood board, sketsa awal, dan desain visual. Terus selanjutnya itu desain logo, packaging, banner, serta strategi implementasi promosi digital. Itu selanjutnya itu ada pengumpulan data, ada studi literatur, observasi, dokumentasi, dan analisis kompetitor, mengkaji referensi tentang elemen visual dalam branding kuliner, analisis preferensi visual di media sosial, survei, uji pasar terbatas, dan mengukur keterlibatan konsumen, mengumpulkan elemen visual yang relevan dengan identitas lokal, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kompetitor untuk menemukan celah strategi branding yang tepat dapat dioptimalkan. Kurang lebih itu yang bisa saya angkat untuk video kali ini, video presentasi seminar proposal yang kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat diterima dengan jelas, dan apabila ada pertanyaan boleh dikirim di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.